Cerita Rakyat Nusantara, Andi Lumut. Alkisah, di daerah Jawa Timur Indonesia, berdirilah dua buah kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayengkrana. Menurut cerita, dahulunya kedua kerajaan tersebut adalah berada dalam satu wilayah yang bernama Kahuripan. Sesuai dengan pesan Raja Erlangga sebelum meninggal, kedua kerajaan tersebut harus disatukan kembali melalui suatu ikatan pernikahan untuk menghindari peperangan di antara mereka. Akhirnya Panji Asmorobangun, putra Jayanegara, dinikahkan dengan Sekartaji, putri Jayengkrana. Pada suatu ketika, Kerajaan Jenggala tiba-tiba diserang oleh kerajaan musuh. Di saat pertempuran sengit berlangsung, Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menjaga keselamatan jiwanya, ia menyamar sebagai gadis kampung dan mengabdi kepada seorang janda kaya raya yang bernama Nyai Intan. Nyai Intan sendiri mempunyai 3 orang putri cantik dan genit. Mereka adalah Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Oleh Nyai Intan, Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak yang keempat, diberi nama Kelenting Kuning. Di rumah Nyai Intan, Kelenting Kuning selalu disuruh mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Ia sering dibentak oleh Nyai Intan dan diperlakukan tidak sopan oleh ketiga kakak angkatnya. Setelah keadaan di Kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran memutuskan untuk mencari istrinya. Namun sebelum itu ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk mencari jejak kepergian istrinya. Ampun Baginda, hamba hanya menemukan seorang gadis yang mirip dengan istri Baginda di sebuah dusun. Mendengar laporan itu, sang pangeran pun memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pangeran yang sedang mencari jodoh. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama beberapa orang pengawalnya ke desa Dadapan yang berada di dekat Sungai Bengawan Solo, Lamongan. Desa itu berseberangan dengan desa tempat tinggal Kelenting Kuning. Beberapa hari kemudian ia pun memerintahkan para pengawalnya untuk membuat sayembara mencari jodoh. Berita itu tersebar ke seluruh pelosok desa. Dalam waktu singkat berita tentang pelaksanaan sayembara itu terdengar hingga ke desa tempat tinggal Kelenting Kuning. Asik kita akan berdandan secantik-cantiknya, kata Kelenting Abang. Pada hari sayembara itu tiba, Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru pun segera berdandan dengan sangat mencolok. Hai Kelenting Kuning, apakah kamu ingin mengikuti sayembara itu juga? Kata Kelenting Abang. Tidak mungkin, baju pun kamu tidak punya. Apakah kamu mau ikut sayembara? Sahut Kelenting Ijo dengan mencela. Kelenting Kuning pun segera mengumpulkan semua pakaian kotor. Lalu ia pergi ke sungai. Sebenarnya ia pun tidak tertarik dengan mengikuti sayembara itu, karena ia masih teringat dengan suaminya Panji Asmorobangun. Ketika ia sedang asik mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bango datang menghampirinya. Anehnya burung bango itu dapat berbicara layaknya manusia, dan kedua kakinya mencengkram sebuah cambuk. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmorobangun, dan bawalah cambuk ini jika Tuan Putri membutuhkan suatu pertolongan. Kelenting Kuning pun segera kembali ke rumah dan bersiap-siap berangkat menuju desa Dadapan. Sementara itu ketiga saudara dan ibu angkatnya telah berangkat terlebih dahulu. Kini mereka sampai di tepi Sungai Bengawan Solo, tapi mereka kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang luas dan dalam itu. Betapa terkejutnya Nyai Intan dan ketiga putrinya ketika mengetahui
bahwa ada seekor kepiting raksasa yang sedang terapung di atas permukaan air. Hai kepiting raksasa, maukah kamu membantu kami menyeberangi sungai itu? Kata kelenting abang. Hahaha, aku akan membantu kalian, tapi kalian harus memenuhi satu syarat dari aku. Apapun syaratmu, kami akan memenuhinya, asalkan kami dapat menyeberangi sungai ini. Baiklah, syaratnya kamu harus menciumku terlebih dahulu sebelum aku mengantar kalian ke seberang sungai, kata Yuyu Kangkang. Akhirnya satu persatu mereka mencium Yuyu Kangkang. Setelah itu Yuyu Kangkang pun mengantar mereka ke seberang sungai. Selang berapa saat, kelenting kuning pun juga tiba di tepi sungai. Yuyu Kangkang pun mengajukan syarat yang sama kepada kelenting kuning, tapi kelenting kuning menolaknya. Berkali-kali kelenting kuning memohon, namun kepiting raksasa itu tetap menolaknya, kecuali kelenting kuning mau memenuhi syarat itu. Kelenting kuning pun mulai habis kesabarannya. Ia segera memukulkan cambuknya ke sungai dan seketika itu juga air sungai Bengawan Solo menjadi surut. Yuyu Kangkang pun menjadi ketakutan dan segera menyeberangkan kelenting kuning dan bahkan sekaligus mengantarkan hingga sampai di desa Tatapan. Kelenting kuning pun bertemu dengan ketiga saudara dan ibu angkatnya. Tak beberapa lama kemudian sayembara pun dimulai. Secara bergiliran kelenting abang dan kedua adiknya menunjukkan kecantikan dan kemolekan tubuhnya di hadapan Andi-Andi Lumut. Namun Andi-Andi Lumut pun menolaknya. Mengetahui pangeran itu menolaknya, Nyai Intan pun berlutut memohon kepada Andi-Andi Lumut agar memilih salah satu putrinya untuk dijadikan permaisuri. Wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak memilih seorang pun dari putrimu karena mereka bekas Yuyu Kangkang. Sementara itu kelenting kuning masih kebingungan karena belum menemukan suaminya. Namun setelah Andi-Andi Lumut membongkar penyamarannya bahwa dirinya adalah Panji Asmorobangun, barulah kelenting kuning sadar. Dengan cambuk sakti pemberian si burung bangau, ia pun segera merubah dirinya menjadi seorang putri yang cantik jelita. Panji Asmorobangun pun sadar ternyata kelenting kuning adalah istrinya Dewi Sekartaji. Akhirnya sepasang suami istri yang saling mencintai itu bertemu kembali dan hidup bahagia. Demikianlah cerita Andi-Andi Lumut dari daerah Kediri, Jawa Timur.